Kita lanjut lagi ya, materi berikutnya manajemen user, tapi kita menggunakan CLI. Oke, kita ulang ya dari awal. Ini ada usernya masih yang lama. Kita hapus ya, kembali ke topologi, lalu klik kanan wipe. Nah, ini gunanya untuk hapus satu node kalau wipe. Yes, nanti udah abu-abu, kita start lagi. Kalau udah di start, nanti di sini reconnect aja. Nah, kita ulang dari awal. Sekedar info aja, untuk melakukan manajemen user via CLI, kita wajib membuka command prompt-nya menggunakan administrator ya, run as administrator. Jadi kita nggak bisa serta-merta buka CMD langsung buat user, jadi nggak bisa ya. Nah, ini kembali ke Potato lagi ya, padahal tadi Potato kita udah hapus. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada CMD atau command prompt atau pakai PowerShell sama aja ya. Hanya saja kalau PowerShell ini base-nya si Windows-nya ya. Kalau CMD ya masih perintah-perintah sederhana, mas, kayak di Linux juga hampir sama tapi berbeda. Kemudian gimana sih cara buka CMD misalkan nggak ada di desktop ya? Klik start, lalu ketik CMD atau command prompt. Nah, nanti muncul seperti ini, atau kita ketiknya command prompt ya. Jadi dengan cara klik kanan lalu pilih run as administrator. Misalkan boleh nggak opennya biasa? Ya boleh, cuman kita nggak bisa buat user. Oke, kita uji coba dulu ya menggunakan CMD tapi nggak run as administrator. Open. Untuk perintahnya itu net spasi user spasi nama usernya ya. Di sini nama usernya atau username-nya apa? Nama user. Kemudian passwordnya apa? Password. Nah, kemudian /n. Saya ulang. Net user perintah basicnya nama user, artinya di sini nama usernya apa? Kemudian isi passwordnya apa? Ya. Kemudian /n. Ini perintah untuk menambahkan. Enter. Akan terjadi error ya karena di sini nggak menggunakan administrator run-nya. Nah, di sini access denied ya. Jadi pastikan ketika kita buka command prompt itu menggunakan run as administrator. Oke ya, close aja. Kalau sudah, di sini ada CMD, klik kanan run as administrator. Nah, kalau sudah, kita ketik lagi net user spasi misalkan TJKT, maksudnya TKJ ya. Kemudian /n. Bentar. Nah, di sini sukses. Artinya user tersebut sudah berhasil ditambahkan. Untuk melihat list usernya gimana? Ketik net user. Nah, di sini net user udah ada administrator, potato, default account, TJKT, kemudian guest. Tapi di sini kita nggak kelihatan mana user yang aktif dan mana yang tidak aktif. Kalau di GUI kan bisa dilihat ya. Nah, kemudian user TJKT ini baru user biasa, belum ditambahkan grup administrator ya. Kita coba tambahkan terlebih dahulu ya perintahnya net local group. Kemudian nama grupnya apa gitu ya. Di sini misalkan administrators. Kemudian username-nya apa? Username-nya di sini contohnya TJKT karena user ini yang baru ditambahkan. Kemudian /n. Kalau sudah enter. Nah, di sini sukses ya. Artinya user TJKT itu sudah berhasil ditambahkan ya. Oke, kita coba buka komputer manajemennya, klik kanan lalu pilih komputer manajemen, kemudian pilih local user, kemudian user. Nah, di sini TJKT-nya sudah ada ya. Kalau di sini ada
anak panahnya kalau di command prompt kita nggak kelihatan anak panahnya untuk yang user dinonaktifkan ya. Kita cek untuk TJKT-nya apakah sudah berhasil diadministratorkan. Oke, udah ya. Nah, ini udah ada, tapi di sini ada usersnya. Bisa nggak dihapus menggunakan command prompt? Bisa banget ya. Tapi di sini lihat dulu ke general. Di sini secara default nggak ada misalkan ini checklist nggak ya. Itu ada perintah tambahannya. Jadi silahkan dicari perintah tambahannya Pak. Di sini saya akan menekankan di member gimana sih cara hapusnya ya. Oke, kita kembali lagi ke CMD. Perintahnya sama ya, hampir sama di sini. Cuman kita ubah nama grupnya menjadi users. Ingat ada S-nya. Users. Kemudian nama username-nya apa ya? Kalau di sini TJKT. Atribut yang mau digunakan apa? Kita mau hapus berarti delete. Enter. Nah, sukses ya. Kita cek di sini masih ada karena belum refresh. Close dulu. Lalu klik properties. Lalu pilih member of. Nah, di sini sudah nggak ada ya. Nah, misalkan kita mau ngebuat usernya banyak kan, bisa nggak? Bisa banget ya. Pakai cara apa yang lebih cepat? Kita pakai cara menggunakan file bat ya, extensionnya .bat ya. Kita coba tambahkan ya. Kita buka Notepad terlebih dahulu ya, atau media editor lainnya. Misalkan yang direkomendasikan boleh pakai Sublime atau Visual Studio ya, itu bisa dipakai. Perintahnya sama kayak yang tadi, net user spasi nama usernya apa. Nama usernya misalkan nama user, kemudian kasih password nggak? Misalkan kasih password, kemudian /8. Kemudian misalkan di sini tambahin grupnya, bisa net user net local group ya. Kemudian nama grupnya apa? Nah, misalkan di sini mengandung kata spasi. Bisa nggak di sini? Bisa, tapi dengan menggunakan double quote ya, atau kutip 2. Ya, kalau single quote berarti kutip 1, kalau double quote berarti kutip 2. Kemudian namanya misalkan remote desktop users. Nah, contoh di sini grup yang akan digunakan itu remote desktop users. Kemudian nama username-nya apa? Nama user. Mau ditambahkan atau apa? Di sini add karena kita mau menambahkan. Nah, misalkan usernya lebih dari 1, atau misalkan kita mau menambahkan grup baru atau kita mau menghapus baru dengan 1 kali klik ya. Ini kita rekomendasikan menggunakan file extension bat. Kalau sudah, contoh di sini listnya udah banyak, puluhan user, ratusan user atau ribuan user, terserah. Yang penting perintahnya ini. Kalau sudah, simpan. Kemudian di sini kita mau masukkannya ke desktop ya. Lalu kita ketikkan namanya add user.bat ya, extensionnya ingat BAT. Kalau sudah, save. Di sini jangan sampai lupa ya, kalau misalkan save type-nya masih teks dokumen, berarti di situ akan save-nya masih .txt. Kita ubah ke all file. Nah, kalau all file berarti kita bisa menambahkan extension bat. Save. Kalau sudah, kita cek ke desktopnya. Nah, di sini udah ada add user.bat ya. Pertama, kita cek dulu. Di sini ada nggak user yang namanya nama user? Nggak ada ya. Oke, kita udah cek. Lalu double klik. Kalau misalnya double klik, itu sama aja kayak CMD-nya nggak run administrator. Berarti akan terjadi access denied. Kita coba klik. Nah, udah, tapi nggak ada respon apa-apa. Ya, karena emang itu hanya sebatas perintah saja. Kita refresh. Nah, belum ada ya. Nah, supaya ini bisa ditambahkan, ingat tadi harus menjalankannya menggunakan run as administrator. Klik kanan,
lalu pilih Run as Administrator. Nah, nanti ketika sudah, nah, udah sukses. Nah, kalau sudah, refresh ininya. Nah, di sini akan nama user sudah ditambah. Kemudian kita cek member of-nya, ya. Ada nggak member of-nya? Oh, ternyata member of-nya nggak ada. Kemungkinan besar itu salah ketik, ya. Salah ketik. Kita cek dulu member of-nya salah ketik atau tidak. Kita cek ke grup, lalu kita cari remote desktop user. Nah, ini tulisannya, ya. Jadi jangan sampai salah. Remote desktop user. Oke, kita kembali lagi ke user, kita hapus usernya, kita ubah namanya. Nah, jangan double klik tapi klik kanan lalu edit, jangan open. Kalau open menandakan itu filenya dijalankan, edit. Kalau sudah, kita cek cross check lagi ya. Di sini remote desktopnya pastikan sama dengan nama grupnya. Ya, sorry. Di sini klik dulu mana but oke, sama aja. Ini close aja. Kemudian kita cek ke bawah. Oke. Remote desktop users. Remote desktop users. Kemudian ternyata di sini kesalahannya satu. Salah ketik nama user. Perhatikan di sini ada NAMA. Di sini NMA, artinya salah ketik, typo ya. Oke, kita benahi, kasih A. Kalau sudah, simpan. Kalau sudah, kita close. Ya. Kita kembali ke user, pastikan belum ada user ya. Di sini belum ada. Kalau sudah, klik kanan, run as administrator. Nah, kalau sudah, refresh. Oke, udah ada ya. Klik kanan, properties. Kalau sudah, member of. Masih nggak ada. Kenapa? Ya, kemungkinan besar masih salah ketik. Kita cek lagi. Ya, harus sabar. Karena salah sedikit akan mengakibatkan ya nggak jalan gitu. Oke, net local group remote desktop users, nama user. Oke, kita biar enak, kita coba copy paste aja. Paste ya. Kemudian di sini nama remote desktopnya bisa di rename, bisa. Kita copy biar meminimalisir kesalahan ya. Kemudian paste. Kalau sudah, simpan ya. Close. Jangan lupa di usernya hapus terlebih dahulu supaya memastikan bahwa file extension bat itu berjalan. Kalau sudah, refresh dulu, pastikan nggak ada. Kalau sudah, klik kanan, run as administrator. Oke, nah kita cek, refresh dulu, udah ada. Double klik atau klik kanan, properties bebas. Member of, nah di sini sudah ada ya. Nah, misalkan Pak, bisa nggak satu file bat itu ngapus member? Boleh, boleh. Kita coba close, kita hapus, klik kanan, delete. Yes, ya kita coba uji coba lagi, klik kanan, edit. Kita tambahkan script di bawahnya ya, copy paste aja supaya meminimalisir kesalahan. Kemudian di sini ketikkan users. Ya, kita cek jangan sampai salah ketik lagi. Oh, ternyata ini salah ya, user. Nggak ada e-nya, hapus. Ya, kalau sudah, simpan. Ctrl S. Atau file save, bebas saja. Close, pastikan di sini nggak ada user yang ini ya. Klik kanan, run as administrator. Nah, sudah, kita cek refresh, udah nongol, double klik, member of. Wah, usernya masih ada. Berarti apa? Salah ketik. Coba cek lagi di sini, edit. Ya. Oh, ternyata parameternya add, artinya ditambahkan dong. Ya, harusnya apa? Delete. Simpen lagi, Ctrl S. Close. Lalu close. Ini hapus.
delete. Yes. Nah, ya, pastikan udah nggak ada. Klik kanan, run as administrator. Oke, ya, kita refresh. Kemudian double klik. Kemudian member of. Nah, ini berhasil. Ingat, sekali lagi harus teliti. Ya, saya demokan seperti ini supaya kalian bisa belajar teliti. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.